Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga pengesahan dalam UUD 1945. Para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Mari fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui sidang BPUPKI tahun 1945. Di forum inilah gagasan dasar negara diperdebatkan secara serius dan terbuka. Pada 1 Juni disampaikan rumusan 5 sila yang memberi arah kebangsaan, kemanusiaan, musyawarah, kesejahteraan, dan ketuhanan. Rumusan itu bukan titik akhir, melainkan titik awal proses penyempurnaan. Panitia kemudian menindaklanjuti melalui pertemuan-pertemuan intens untuk mencari kesepakatan luas. Tujuannya jelas, dasar negara yang mampu menaungi keberagaman Nusantara. Momentum historis itu menuntut kebijaksanaan dan kelapangan hati. Lahirlah Piagam Jakarta, sebuah kesepakatan awal yang penting. Namun, masih ada perbedaan pandangan yang perlu dijembatani. Para tokoh melakukan dialog, mempertimbangkan aspirasi dari berbagai daerah dan golongan. Dilakukan penyesuaian agar rumusan final dapat diterima semua pihak. Ini adalah pelajaran tentang kompromi dan persatuan di atas kepentingan golongan. Keputusan besar lahir dari keberanian menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Rumusan yang makin inklusif menegaskan fondasi moral dan politik negara. Pancasila menjadi payung bersama yang mempersatukan. Puncaknya, Pancasila ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Semangatnya mengikat tekad kemerdekaan. Pada masa RIS, nilai persatuan diuji oleh dinamika struktur kenegaraan. Demokrasi terpimpin menunjukkan tantangan menyimbangkan kewenangan dengan musyawarah. Orde Baru menegaskan stabilitas, namun kritik sosial mengingatkan pentingnya keadilan dan kemanusiaan. Reformasi menuntut keterbukaan, penegakan hukum, dan partisipasi rakyat. Di setiap zaman, nilai Pancasila menjadi kompas yang dapat dibaca ulang. Tinggal bagaimana kita memaknainya secara nyata. Dari proses kelahiran Pancasila, tampak kuat nilai persatuan dalam kebinekaan. Ada semangat musyawarah, mendengar, mempertimbangkan, mencari titik temu. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab, mengutamakan martabat manusia. Ada keadilan sosial, menjawab ketimpangan dengan karya dan solusi nyata. Refleksi pribadi saya, kompromi adalah kekuatan, bukan kelemahan. Di era digital, musyawarah berarti berpendapat dengan data, santun, dan mau mendengar. Persatuan berarti berkolaborasi lintas hobi, suku, dan keyakinan untuk tujuan bersama. Keadilan sosial berarti memastikan inovasi menjangkau yang paling membutuhkan. Dengan Pancasila, perbedaan menjadi energi, bukan alasan berjarak. Tantangan zaman kini, disrupsi teknologi, polarisasi, dan ketimpangan. Pegang nilai, cari kebenaran, hormati manusia, jaga persatuan. Latih musyawarah, dengar dahulu, sampaikan jelas, putuskan adil. Wujudkan keadilan sosial melalui karya, riset kecil, aksi nyata, dampak terukur. Pelajaran dari sejarah kelahiran Pancasila jelas. Bersatu, berempati, dan bermusyawarah untuk Indonesia yang maju.